Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Izzatunisa dari Binus University dari S1 Teknik Industri. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan pendidikan inklusif dan berkualitas di era digital saat ini. Lalu sekarang saya sudah bersama narasumber saya, bisa minta tolong perkenalkan. Halo, selamat malam. Saya Diko Haryo Rahman. Untuk saat ini bekerja di IT industry di data management sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Kita punya beberapa klien strategis di pemerintahan, BUMN, dan juga berbagai institusi lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa diterapkan di dunia pendidikan di era digital saat ini? Sangat bisa, dan sebagai landasan ideal memang harusnya diterapkan secara faktual ya. Namun fakta yang ada di lapangan saat ini, pendidikan belum begitu merata dan kita masih terlalu centralized. Nah, disitulah peran teknologi dan digitalisasi bisa dioptimalkan lagi. Salah satunya para pelakunya benar-benar diseleksi secara kompetensi. Jadi benar-benar bisa menerapkan teknologi itu untuk distribusi informasi lebih proper lagi lah. Baik, lalu untuk pertanyaan kedua, di era digital ini bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan pendidikan yang inklusif? Salah satunya dengan media belajar. Kita ambil contoh fakta aja ya, ruang guru gitu. Di contoh nyata itu bisa jadi sarana dan wadah untuk sekaligus bertukar informasi, sharing, dan bisa mendapatkan resource pembelajaran. Itu contoh yang konkret sih. Harus lebih banyak lagi media seperti itu, dan banyak lagi yang lebih aware akan pentingnya itu. Baik, lalu dengan adanya aplikasi seperti Ruang Guru di zaman sekarang, menurut Anda tantangan terbesar di Indonesia saat ini itu apa ya? Yang pertama itu pemerataan infrastruktur, karena di Indonesia masih terlalu centralized. Infrastruktur yang benar-benar proper baru ada di kota-kota besar ya. Itu sementara kita negara maritim dari Sabang sampai Merauke secara infrastruktur belum merata, bisa disimpulkan kayak gitu. Terus yang kedua juga para ketersediaan dan availability expertise gitu, gimana mereka bisa lebih diapresiasi sehingga betah. Banyak kan ekspor kita yang akhirnya dapat apresiasi lebih, terus mereka keluar dari Indonesia gitu. Itu harus jadi pertimbangan banget sih dari sisi government. Baik, lalu selain teknologi dan infrastruktur yang tadi, menurut Anda peran masyarakat itu penting nggak ya? Lalu kalau penting, seperti apa peran yang dibutuhkan untuk teknologi pendidikan seperti ini? Sangat penting awareness-nya secara internal maupun eksternal. Dari internal itu disupport dari keluarga individual tersebut, lalu lingkungan yang benar-benar sehat dan melek teknologi gitu. Jadi dengan semua komponen itu terpenuhi, maka goals-nya bisa achieve. Baik, lalu dengan semua harapan-harapan tersebut, terakhir apa seluruh harapan Anda untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Kuncinya sebetulnya dari poin-poin yang kita udah bahas sebelum ini, itu adalah standar kompetensi ya gitu. Jadi harus dan penting diadakan lagi standarisasi untuk kompetensi lulusan, sehingga nanti setelah terjun ke masyarakat mereka benar-benar bisa diandalkan gitu ya. Contoh konkretnya aja, harus ada lagi grading seperti format ranking gitu, apalagi ujian nasional. Jadi harus dipacu lagi tuh semangatnya secara kompetitif, dan harus ada parameter dan indikator yang jelas buat
oh ini lulusan bener-bener berkualitas apa enggak sih gitu kan, atau cuma sekedar lulus by syarat aja gitu. Kayak gitu sih, itu penting banget tuh. Pak Nadiem tolong lah ya. Udah ganti ya sepertinya. Oh iya, udah Udah ganti. Coba tahu kebijakannya masih diterusin gitu. Itu buat yang sekarang sih. Siapapun Anda lah, saya nggak ngikutin. Baik, lalu sekian wawancara untuk kali ini. Terima kasih Mas Dipo atas waktunya Oke, sama-sama. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.